apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Segerombolan pemuda menyerang sebuah tempat karaoke di Semarang Timur. 5 orang menderita luka-luka akibat dibacok senjata tajam. Hari pertama vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum di Kota Semarang sepi peminat, bahkan tidak ada yang mendaftar. Cegah stunting, pemerintah Kabupaten Demak menggencarkan Kampung KB untuk memastikan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Kita ke informasi yang pertama, segerombolan pemuda bersenjata tajam menyerang secara brutal sebuah tempat karaoke di kawasan pertokoan Dargo, Semarang Timur. Akibat ulah gerombolan ini 5 orang mengalami luka bacok senjata tajam hingga harus dirawat di rumah sakit. Gerombolan pemuda ini menyerang secara membabi buta siapa saja yang duduk di depan tempat karaoke di komplek pertokoan di Kampung Dargo Dalam, Kelurahan Kebon Agung, Semarang Timur. Dari rekaman kamera pengawas, mereka membawa berbagai jenis senjata tajam. Sejumlah korban berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke tempat karaoke. Peristiwa terjadi pada Minggu subuh 22 Januari 2023. Akibat ulah gerombolan ini, 5 orang menderita luka-luka. Korban luka berat saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Para korban mengaku tidak mengenal para pelaku. Kan pada ndak siap semua, nongkrong nyanyi tiba-tiba di babi buta. Kalau dia pasti tidak siap semua. Posisi nyanyi tiba-tiba tuh dari belakang. Aku minggu gini udah di belakang orangnya, langsung disabet sampai sulit. Kena apa? Berapa? Sini sama sini. Yang bacok kira-kira umur berapa, Mas? Wah, anak-anak, Mas. Baca dua. Soalnya asuransi sama. Teman-teman sebenarnya kenal Mas sama itu. Gerombolan itu kenal. Tidak kenal. Terus atas peristiwa itu Mas luka di mana, Mas? Sini. Kena apa itu, Mas? Saya dibacok. Menurut salah satu saksi korban, gerombolan diperkirakan berjumlah 10 orang. Mereka datang dan langsung menyerang secara tiba-tiba. 10 orang lebih lah, Mas. Bawa celurit semua? Bawa celurit sebagian ada yang enggak. Ada yang Satu lagi bawa apa tuh bayonet, kayak sangkur. Ya 10 orang lebih lah pokoknya, sekitar 15. Kan yang kejar, yang kelihatan kan 10 orang, yang sana kan masih ada yang nunggu time lah. Polisi gabungan Polrestabes Semarang dan Polsek Semarang Timur masih memburu para pelaku. Polisi imbau para pelaku segera menyerahkan diri karena identitas mereka sudah dikenali dari rekaman kamera pengawas. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. 3 pencuri sepeda motor babak belur dihajar warga Desa Gunung Tajam di Kabupaten Brebes. Para pelaku tertangkap basah mencuri motor di salah satu rumah warga. Dari video amatir warga, 3 pencuri motor langsung diarak usai kedapatan mencuri motor di rumah warga di Desa Gunung Tajam, Kecamatan Salem, Senin malam. Ketiganya menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi dari Polres Brebes segera tiba di lokasi sehingga ketiga pelaku sempat selamat dari amukan massa. Ketiganya langsung dievakuasi ke Mapores Brebes. Para pelaku mengaku sudah 6 kali mencuri motor di wilayah Brebes Selatan seperti di Kecamatan Tonjong dan Bumi Ayu. Polisi masih memburu 1 pelaku yang berhasil kabur dari amukan massa. Polisi juga menyita 2 sepeda motor milik pelaku. Sementara di Kota Semarang, kawanan pencuri motor membobol rumah yang ditinggal penghuninya mengikuti ibadah Tahun Baru Imlek. Komplotan ini sengaja mengincar rumah kosong yang ditinggal warga merayakan Imlek. Kawanan pencuri beraksi di Kampung Kebon Arum, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Semarang, Kota Semarang.
Dari rekaman kamera pengawas, kawanan berjumlah 6 orang. Mereka sengaja mengincar rumah kosong yang ditinggal pemilik mengikuti ibadah Tahun Baru Imlek. Mereka terlihat profesional karena berbagi peran dengan rapi. Sebagian masuk dengan membobol pintu rumah, sedangkan sebagian berjaga-jaga di depan rumah. Komplotan berhasil menggasak sejumlah barang berharga milik korban seperti kamera, uang tunai, dan perhiasan dengan total kerugian ditaksir antara 50 hingga 100 juta rupiah. Jadi kan ngomong-ngomong, ya mungkin mau ada sesuatu sebab saya akan dipanggil juga sama pihak keluarga sana ya untuk ya sembahyang juga. Dan saya kembali sudah. Kayak luarnya itu ya, kayaknya itu buka separuh, ya 3/4 lah. Korban berharap polisi berinisiatif memburu para pelaku. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. KPU Kabupaten Klaten melantik lebih dari 1.000 anggota panitia pemungutan suara atau PPS. Mereka nantinya bertugas melakukan pada pemilu serentak tahun 2024. Pelantikan anggota panitia pemungutan suara atau PPS pemilu tahun 2024 berlangsung di Klaten Selasa siang. Dari 3.000 pendaftar hanya kurang lebih 1.000 peserta yang lolos dan dilantik Ketua KPU Kabupaten Klaten. Anggota PPS ini bertugas sejak 24 Januari hingga 4 April 2024. Mereka nantinya bertugas membantu panitia pemilihan kecamatan untuk memuktahirkan data pemilih dan membentuk panitia pendaftaran pemilih. Di Kabupaten Klaten terdapat 401 desa dan kelurahan. Di masing-masing desa atau kelurahan akan ditugaskan 3 anggota PPS. Ya, itu 1.203 yang 3 yang terpilih gitu. Tapi PAW-nya memang ada beberapa desa kelurahan itu yang mendaftar hanya 4, hanya 3. Karena kemarin KPU sampai perpanjangan dua kali karena memang untuk desa kelurahan tertentu itu antusiasnya sangat minim dari pemilu